Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada bagian kedua dari video pembelajaran mengenai sistem pendukung keputusan, pembuatan sistem pendukung keputusan dengan kode Ignitir. Sebelum saya lanjutin bab 2 ini yang nanti intinya pada desain menu, controller, dan desain form pada koordinator yang digunakan untuk membangun SPK ini, saya menjawab beberapa pertanyaan dari para fan saya. Waduh, fan dari mahasiswa dan dari teman-teman yang bertanya mengenai apakah kita harus selalu menggunakan SB admin atau template itu, bisakah kita menggunakan template lain. Kemudian yang kedua juga ada yang bertanya, Pak, saya itu nggak punya komputer di rumah gitu kan, yang kebetulan yang lagi berjalan baik katanya, karena kebetulan katanya lagi rusak. Nah, kemudian gimana caranya supaya saya bisa belajar juga? Oke, saya jawab pertanyaan ini sembari nanti kita akan membahas di bagian 2 ini, dan mohon maaf mungkin nanti videonya agak panjang ya, karena saya menjawab dulu beberapa pertanyaan yang ada. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembelajaran ini saya tidak lagi akan mengajak Anda menggunakan zero web host. Kita akan coba juga salah satu penyedia hosting dan yang gratis bagi mahasiswa dan teman-teman semua yang sedang belajar atau belum ada uangnya untuk membeli hosting, bisa dipakai sementara di salah satu penyedia jasa yang lain, yaitu biethost.com. Cara membuatnya bagaimana, cara menggunakan apa, fasilitasnya gimana? Pertama kita kunjungi dulu alamatnya biethost.com. Kemudian kita pilih free hosting plan, atau sign up for free hosting juga boleh. Sign up for free hosting. Nah, ini langsung ya. Kemudian masukin subdomainnya apa namanya, dan kalau bisa beda. Nah, jadi di bagian subdomain ini nanti kita memberi nama yang unik yang belum ada orang punya. Baik, setelah sign up free hosting muncul tahap selanjutnya, kita memberi nama subdomain, misalnya nama Anda boleh. Oke. Kemudian nanti diminta passwordnya dibuat ya, untuk masuk ke cPanel ya ini, dan ini email aktif ya. Jadi ini kita buka nih, contohnya kita buka Gmail, nanti kita masuk ke alamat ini karena nanti ada aktivasi dari emailnya nanti ya. Oke, kemudian ditanya set kategori, set kategorinya personal aja. Set language-nya kita ganti non English. Security code-nya ini berubah-ubah. Apa yang Anda tampak di bagian security code masukin di sini ya. Saya masuknya ini nih. Oke, nah kalau sudah kita register ya, bismillah. Ya, ini aktivasi emailnya sudah ada di sini ya. Nah, setelah masuk ini ada aktivasinya, kita buka email kita. Kita buka email. Oke, buka emailnya, nanti ada email dari Biethost. Ya, kita refresh saja. Nah, ini baru muncul, silahkan dibuka emailnya. Nah, ini tinggal diklik. Di sini ada please click on the link below. Nah, ini nanti diklik. Baik, kita tunggu proses pembuatan akunnya ya. Biasanya agak lama karena ya barang gratis. Almost complete, alhamdulillah. Iya, nah dapat deh kita ya. Oke, alhamdulillah sudah jadi. Nah, ini disimpan ya.
disimpan kodenya lebih kuat dan lebih aman. Oke, ini kita simpan dulu. Misalnya ini kita blok ya, di blok. Oke, atau disimpan dengan di screen capture ya, di screen capture. Nah, ini ya, kita screen capture. Nah, kita simpan. Oke. Nah, kemudian setelah data ini muncul, kemudian kita lakukan klik cPanel Beat hostnya, dan ini nama angka-angka ini beda-beda ya, beda-beda setiap orang nggak sama ya. Oke. Nah, kita masukin nanti username-nya itu. Oke, kita masukin copy coding ini, makanya dicatat tadi ya. Kita masukin di sini di vista panelnya, kemudian kita masukin passwordnya, password yang tadi login. Alhamdulillah. Nah, ini masuk ya. Ini tinggal I approve ya. Oke, ini klik I approve. Thank you, this panel now will load. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah bisa masuk ke Vista cPanel. Selanjutnya apa? Agak beda tapi mirip ya. Kita cari file manager. Nah, cari file manager. Nah, kalau kemarin di Zero Web Host ada public HTML, kalau di Vista Panel di sini ada htdoc ya. Klik htdoc-nya. Oke. Atau kembali dulu di sini boleh. Ya, di htdoc aja ya. Di htdoc. Nah, ini nanti kita buka. Nah, lalu uploadnya di mana? Uploadnya bukan di atas, di bawah ini ya. Nah, ini kita upload file dulu boleh, upload file. Nah, ambil di mana? Ambil di template ambil di framework CI yang kita buat kemarin di desktop. Nah, ini ambil, dibuka ya. Nah, masukin dulu filenya, jadi sebagian-sebagian ya, jadi kita masukin sedikit-sedikit. Nah, ini ya, karena biasanya ada pembatasan di Beat host. Nah, oke, filenya sudah naik. Sekarang kita upload lagi foldernya. Kita upload yang CI ini. Nah, ini satu-satu juga boleh ya. Ya, misalnya kita upload dua ini ya. Sistem sama aplikasi ya. Oke, kita naikin sistemnya dulu. Upload. Iya. Tunggu sampai selesai. Ya, jadi kita upload semua file dan folder yang ada di ekstrak hasil framework CI kita kemarin. Jangan ada yang tinggal, semuanya dimasukin. Nah, supaya nanti jalan. Nah, ini agak lama ya, jadi tadi saya potong-potong sedikit. Ini juga akan saya potong kembali sampai selesai. Kita tunggu semuanya. Setelah terupload semua file CI kita, maka kita tes, jalankan aplikasi, tambahkan tab baru, jalankan aplikasi kita berdasarkan alamat ini. Kita panggil, kita klik tab. Kalau benar maka tidak ada masalah, maka dia akan muncullah welcome to Go Ethnic Tier-nya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita upload juga template SB admin yang kemarin kita sudah ekstrak ya. Baik, lanjutin kita ikuti video berikutnya. Setelah kita upload semua tadi template dari SB adminnya, di sini kita upload folder CSS, IMG, JS ya, kemudian vendor dan semua filenya yang dibutuhkan. Nah, ini kita masukin di situ. Kita jangan lupa juga upload file bernama login PHP dan blank PHP yang ada dari login PHP dan blank PHP ini yang kemarin kita ambil dari login HTML dan blank HTML pada folder hasil ekstrak
template SB adminnya, kita upload di sini, diganti namanya ya, diganti namanya blank PHP, blank HTML jadi blank PHP, login jadi login HTML jadi login PHP, kemudian di copy ya. Oh, jangan lupa juga upload register HTML di upload juga ya. Dari register HTML jadi upload, ganti nama dengan register.php. Kemudian kita buka file blank PHP-nya seperti pada pembelajaran terdahulu. Kita buka, potong sampai bagian end top bannernya, buat file baru bernama header PHP, masukkan di sana hasil potongannya atau di-upload hasil file kita kemarin. Kemudian juga yang footer kita potong dari bagian end footer di blanknya, tinggalkan, simpen bagian yang kosong aja ya, bagian yang tengahnya aja, kontennya aja yang ada di blank, simpen, buat file baru bernama footer. Nah, PHP kita pastekan, kemudian yang register kita copy beberapa file menjadi atribut, kriteria PHP dan rating kecocokan.php ya. Oke, baik. Kemudian, nah ini kita masuk ke materi kedua, yaitu apa? Kita membuat beberapa controller ya. Oke, baik. Beberapa controller dan beberapa view. Kita ikutin video presentasinya setelah berikut ini. Nah, pada bagian 2 ini kita mulai membuat satu-satu, yaitu kita akan membuat desain menunya, controller, dan desain form. Oke, kita mulai dulu dengan berikut ini. Kita buat controller baru. Kita buat controller baru bernama controller pengguna, yang bisa kita copy atau dari controller sebelumnya yang ada di folder mana? Yang ada di folder SPK application controller. Welcome menjadi pengguna.php. Kemudian diganti nama kelasnya. Jadi nama kelas ini harus sama dengan nama filenya. Cuma nggak ada .php-nya. Pada baris 4 kita ganti karena tadi nama filenya adalah pengguna, maka .php, maka kelasnya bernama pengguna juga sama ya. Kemudian ditambah dan diubah indeksnya load view-nya kita tambah karena kita sudah membuat 2 view sebelumnya, yaitu header dan footer, maka kita masukin dia sebagai bagian di atas dari halamannya. Nah, ini untuk yang pengguna. Kalau kemarin kita sudah membuat headernya, yaitu kita sudah membuat view-nya hanya satu ya di welcome itu, yaitu login aja supaya kita masuk ke menu login. Kemudian pada pengguna controller pengguna.php-nya kita tambahkan header dan register. File register HTML tadi kita sudah copy dan upload, diganti nama dari register PHP ya di folder SPK application view-nya. Nah, ini kita masukin load view-nya. Kemudian pada baris 27 kita tambah sebuah fungsi baru ya, sebuah fungsi baru bernama logout. Jangan salah, ini kurang nampak ya, saya kurang potong tadi ya. Jadi sama dengan copy aja yang public function index-nya menjadi public function logout, kemudian diganti isinya dengan satu baris saja, yaitu redirect welcome, supaya apa? Ketika logout dia kembali ke login, halaman login. Berikutnya tahap ke-14, kita buat file atribut, file controller atribut untuk mengatur pengelolaan halaman pengelolaan tabel atribut dan interkoneksi ke tabelnya, dengan nanti nama file modelnya model atribut.php, sama kayak tadi yang di pengguna. Nama kelasnya sama dengan nama filenya. Jadi kalau nama filenya atribut.php, nama kelasnya juga kelas atribut, sama huruf besar kecilnya, cuma tidak ada .php-nya ya. Nah, pada baris 21-nya indeksnya beda. Kalau tadi header pengguna dan footer, sekarang header atribut dan footer, di mana atribut yang ada di baris 24 ini mengarah ke file atribut.php yang tersimpan di folder SPK application view ya. Nah, itu nanti ada di sana yang kita akan buat juga insya Allah berikutnya. Berikutnya lagi tahap ke-15, kita melanjutkan dengan proses pembuatan
controller kriteria. Controller kriteria juga sama, kalau nggak mau ngetik copy aja tadi ya, copy aja yang atribut dan pengguna, diganti nama. Nah, tinggal ganti nama kelasnya aja, kelasnya diganti dari nama yang lama jadi yang baru. Ingat, nama kelas harus sama pada CI controllernya, bernama sama dengan nama filenya tapi tidak ada .php-nya. Kemudian nyimpennya jangan lupa ya, nyimpennya semua controller disimpan di SPK Application Controller. Apa fungsi controller? Fungsi controller ini adalah untuk mengatur pengendalian tampilan halaman dan interkoneksi antara halaman yang ditampilkan dengan data-data yang diatur juga di bagian model ya. Jadi nanti koneksi antar model, koneksi antar view nanti diatur di controller ya. Nah, controller dengan controller juga bisa diatur atau berhubungan satu sama lain. Nah, nanti kita gabungkan dia penghubungannya di menu ya. Nah, menunya itu ada di view. Nah, tapi controllernya masing-masing digabung di dalam folder aplikasi SPK controller pada masing-masing controller, dan usahakan controller ini dipakai untuk pengelolaan satu tabel-tabel tersendiri ya. Jadi kalau yang ada pengelolaan tabel, satu pengelolaan tabel kita buat satu controller. Oke. Berikutnya kita buat terapi sama kriteria. Bedanya ini sorry judulnya salah. Ya, kita buat controller rating kecocokan. Nah, sama tadi tinggal diganti. Kemudian, nah, kita buat forum input. Oke, saya kira begitu dulu ya mengenai forum input. Karena ini videonya udah agak panjang, kita buat forum input pengguna di pertemuan ketiga pada pembelajaran mengenai cara membuat SPK SPK SAW dengan model SAW ya. Ini mohon maaf ya, desain forumnya belum karena udah terlalu panjang. Sampai jumpa lagi pada bagian ketiga insyaallah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.